gimana? Buat pasien yang nggak bisa makan lewat mulut. Yang bisa makan lewat mulut ya. Terus biasanya digunakan juga pada pasien yang keracunan. Kalau yang Kaget ini. keracunan, jadi si saluran pencernaannya teh kan harus dibilas. Nah itu biasanya kita membilasnya dengan memasang NGT. Nasogastrik tuh. Nah di NGT ini ada peralatan yang steril, ada yang non steril. Yang sterilnya kita masukkan ke instrumen, yaitu ada pinset anatomis ini, terus kasa, sarung tangan, terus spet 50 cc. Jadi kalau misalkan nanti si spetnya teh masih diplastikin, jadi jangan sampai si spetnya jatuh ke area yang steril. Jadi langsung kalian masukkan ke instrumen. Minta tadi. Remote nggak tahu di mana. Nah ini gunting plaster jangan dimasukkan ke bak instrumen ya. Terus alat-alat non sterilnya baki beralas, perlak kecil, perlak, bengkok, perlak ada. Jeli. Itu masih mana ya? Tinggal mana? Apa kalanya? Udah jatuh ketawa. Udah sampai ketawa. Terus ketawa. Lagu-lagu itu. Ini steril ya. NGT-nya steril. Bu, jadi yang dipakai instrumen apa aja, Bu? Yang di bak instrumen teh berarti pinset, Iya. pinset, kasa, sarung tangan, selang NGT, terus spet. Kalau gini ya. Stetoskop, plester, gunting plester, balaskop, terus Steril. biasa kita siapkan plester 3 atau 4 buah. Jadi kalau yang di luar ini mah non steril ya. Biasa kita info konsen terlebih dahulu, selamat pagi dan lain sebagainya. Ibu bagaimana? Apakah sudah enakan Ibu hari ini? Masih belum bisa makan? Belum. Baik Ibu, dikarenakan Ibu belum bisa makan ya, sedangkan nutrisi Ibu harus tetap terpenuhi, maka dari itu saya akan membantu Ibu untuk memasang NGT. NGT itu alat yang digunakan untuk membantu Ibu dalam makan gitu. Jadi nanti alatnya berupa selang dimasukkan ke dalam hidung Ibu, tetapi mungkin rasanya agak sedikit kurang nyaman, tetapi nanti saya akan coba memasangnya secara pelan-pelan seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Baik, jika tidak ada, mari kita bersama-sama membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita menutup sampiran, kita cuci tangan. Udah cuci tangan, terus apa?
Baraskot. pakai paraskot atau kilo. Nah, Ibu, dikarenakan nanti saya akan memasangkan selang di dalam hidung Ibu. Nah, untuk membantu mempermudah prosesnya, Ibu bisa duduk apa setengah duduk gitu ya. Kalau misalkan ibunya bisa duduk, boleh duduk. Kalau misalkan si ibunya setengah duduk aja, senyamannya Ibu gitu ya. Saya bantu ya Bu ya. Terus meletakkan telak di bawah dagu klien. Ibu punten ya Bu ya. Terus dekatkan alat, periksa lubang hidung klien dari kotoran dan sumbatan. Ibu sedang pilek enggak? Enggak. Punten ya Bu ya. Saya periksa dulu hidungnya. Saya lihat apakah di hidung Ibu terdapat sumbatan atau tidak. Ibu bisa nafas? Yang sebelah sini? Nafas. Terus sebelah sini kayak biasa kita cek apakah ada polip atau enggak, ada sumbatan atau enggak. Terus bisa kita lihat, takutnya ada kotoran dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dua-duanya bisa dipakai, baru kita menentukan mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan, bebas. Karena ini yang di sininya nggak bisa, jadi kita ke yang sebelah kiri. Terus cek aliran udara masing-masing lubang kayak tadi. Ibu nafas. Sebelah sini Bu, satu lagi. Bisa, kan ya. Terus bila terdapat kotoran, bersihkan dulu dengan cotton bud. Jadi si ibunya bisa membersihkan kotoran atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa, kita bantu untuk membersihkannya. Kayak gitu. Ibu punten ya, saya bersihin terlebih dahulu ya Bu ya. Ada kotoran di hidung Ibu gitu. Kita ini dulu, misalkan. Udah. Terus bila sudah bersih, buka kemasan NGT dan simpan di bak steril. Tadi sudah disiapkan. Siapkan jeli dalam jumlah banyak, disimpan di kasa steril. Jadi si ininya, ini jeli, gunanya buat apa? Biar gak sakit. Ya sakit ya, jadi licin. Kita tuang ke kasa. Terus pakai sarung tangan. Udah pakai sarung tangan, ukur panjang NGT yang harus masuk. Pertahankan sterilitas selang NGT dengan cara regangkan dari dahi atas klien hingga PX atau dari pangkal hidung menuju lubang telinga PX. PX tahu? Prosendus di sini. Kalian perlu hati. Nah, ulu hati. Sini. Nah, caranya kayak gimana? Kalian ukur terlebih dahulu. Ini harus steril kan ya? Kalian ukur bisa dari sini ke sini. Ini jangan menyentuh si tubuh ibu. Bisa dari sini ke sini. Sini. Ini kan udah ada ukurannya ya. Nah, jarak-jaraknya bisa gini langsung, bisa kayak gini. Dari ini ke sini. Dari sini ke sini. Baru ini ukurnya. Tapi kebanyakan mah diukurnya dari hidung ke telinga baru ke PX kayak gitu. Kita ukur ininya gulung-gulung aja kayak gini ya, biar gak ini. Ukur terlebih dahulu.
misalkan segini, biasanya ini teh selang teh ada yang nggak ada tandanya kayak gini. Biasanya kalau misalkan nggak ada tandanya kayak gini, kita kasih pakai spidol permanen. Kalau misalkan ada tandanya kayak gini, kalian ingat-ingat aja tandanya di sebelah mana. Kan ini di 75, jadi ingat-ingat di 75. Terus tadi kasa yang udah dikasih jeli kita oleskan dari pangkal sampai sekitaran 15 sampai 20 cm. Nah, pas saat pemasangan si ibunya disuruh untuk ekstensi atau nenggaknya. Nah, ini teh bisa pakai, kan di sini ada pinset anatomis, bisa pakai tangan, bisa pakai pinset, tergantung kenyamanan kalian. Ibu, nah bila pasien klien sadar, minta klien untuk menelan dan tidak menutup glotis. Jadi pas kita masukkan si pasien teh, ibu nelan, jadi si ini turun disebabkan karena karena ada pergerakan menelan dari si tubuh pasiennya. Itu membantu agar pas pemasangan gak sakit kayak gitu. Kalau yang gak sadar mah gak apa-apa, soalnya pasti gak kerasa juga oleh si pasiennya kayak gitu. Ibu, ini selang yang akan saya pasangkan ke dalam hidung ibu. Nanti mungkin pada saat pemasangan ada rasa yang kurang nyaman. Ibu nanti kalau misalkan saya masukkan, saya dorong, ibu bantu untuk menelannya, Bu ya. Ibu, saya pasang ya, Bu ya. Nah, bisa kayak gini atau bisa kalian pakai gini. Tergantung kenyamanan kalian. Ini kena hidung. Ibu nelan ya, Bu ya. Bu, nelan yuk. Lagi, Bu. Pokoknya mah kalian dorong sampai ke batas yang tadi kalian tandai. Kan tadi 75 ya. Nah, sebelum 75 mah terus aja dorong. Dalam banget dong, Bu. Dalam banget. Dalam. Orang dari sini ke sini kan jauh. Ya Allah, dari hidung. Lagi, Bu. Itu bisa berdarah. Enggak. Kecuali kalian salah pasang. Bisa salah pasang. Itu tandanya Salah pasang kalau kita apanya, Bu? salah pasang malah bukan ke lambung gimana? Nanti dicek pas udah beres, kita cek. Kalau misalkan kalian ambil pakai spek cairannya hijau, berarti itu benar ke lambung. Kalau misalkan yang keluar darah, itu berarti salah kalian. Lagi, Bu. Bantu gini. Terus, nah, udah kayak gini. Nah, tadi pas sambil dimasukkan, si ibunya teh bisa dibuka. Ibu coba buka ininya, apa sih, mulutnya. Nah, bisa aja kalau misalkan si salah pemasangan, si NGT-nya teh keluar dari ini mulut, kelihatan. Keluar gimana? Salah pemasangan teh kan ada pernafasan, ada ini ya. Jadi cabang di sini teh kan hidung sama mulut kalian teh nyambung. Nah, bisa aja masuknya teh ke lubang yang lain, jadi kelihatan di ini teh masuk deket amandel. Oh, kalau bentar mah nggak kelihatan. Enggak. Kalau gitu ditarik lagi. Iya, tarik lagi. Kalau pemasangan Tapi kita nggak masang itu. apa? Iya. Masang. Iya. Masang. Kalian kalau misalkan kaliannya kan ada target ya. Kalau kaliannya misalkan minta didampingin sama perawat. Kayak gitu. Jadi Kalau coba ngeliat aja. aja, Usahakanlah 1 apa 2 gitu biar bisa. meskipun gagal juga nggak apa-apa.
Ya Tapi jangan jangan gagal. Iya kan Pasti tahu. didampingi kan. Kalau NGT tuh pasti didampingi. Gak mungkin kalian mahasiswa praktek tiba-tiba dilepas aja pasang NGT, gak mungkin. Soalnya NGT lebih susah dibandingkan infus. Kayak gitu. Ini terus ya. Sampai nanti udah sampai di garis, terus cek dengan cara meletakkan stetoskop di area prosesus sifoidus. Kemudian sambungkan pangkal LGT dengan spet 50 cc yang telah diisi udara sekitar 5 sampai 10 cc. Dorong udara dengan cepat, kemudian dengarkan melalui stetoskop adakah suara udara di daerah PX. Jadi segini teh kita isi udara berapa cc cina? 10, 5 sampai 10. 5 sampai 10 nya. Gini. Terus kita dengarkan pakai stetoskop di daerah PX-nya. Nah, kalau misalkan kita ini didorong, di sini teh ada suara bunyi udara. Kayak suara udara aja, beda. Kalau kayak gini kan nggak kedengaran apa-apa ya. Nah, jadi kayak suara nafas. Nah, terus kalian misalkan udah yakin, kalian langsung dorong plok gitu, pasti di sini pluk. Nah, itu cara mengetahui apakah masuk atau enggak. Terus bila sudah terdengar suara, berarti kan udah masuk. Nah, baru kita cek lagi apakah benar-benar udah masuk apa enggak. Jadi kita fiksasi, ambil cairan lambung ke dalam spet ini. Kalau misalkan benar di sininya hijau apa kuning, berarti itu benar di lambung. Kalau misalkan darah, biasanya bisa aja kan pangkal teh lambung sama paru-paru. Nah, bisa aja itu masuknya ke paru-paru kayak gitu. Kalau misalkan masuknya ke paru-paru gimana? Diambil lagi. Kalau misalkan ke paru-paru kalian nggak ambil, bisa aja si ibu pneumonia bukannya masuk udara terus kayak gitu. Terus kalau misalkan udah, tutup pangkal NGT. Jadi si pangkalnya teh beda-beda tiap rumah sakit. Ada yang pakai spet kecil ditutup, ada yang pakai klem ini tertutup, ada juga yang dipakaikan plester, Ada yang langsung ada yang langsung dilipat keningnya. Jadi beda-beda tergantung di sana biasanya pakai apa. Misalkan ini kita pakai apa ya? Pakai ini aja ya. Tidak ada lagi. Biar nggak ada udara yang masuk. Nah, terus observasi tanda-tanda vital klien, terutama pola nafas. Pola nafasnya kita observasi terlebih dahulu apakah normal atau tidak. Kalau misalkan nggak normal kan tadi takutnya masuk ke lubang nafasan. Kalau misalkan udah yakin, baru kita fiksasi biar si NGT-nya teh kalau misalkan nggak difiksasi kan bisa aja ketarik ya. Terus bisa aja nanti teh kegeser, jadi kita fiksasi aja. Ini kupu-kupu. Terus ini aja dulu. Kayak giniin. Itulah intinya mah ya. Gitu. Terus nanti kalau misalkan mau makan kayak gimana? Ininya buka, masukin selang spet yang udah berisi cairan makanan, bisa itu susu, bisa itu bubur yang dihaluskan jadi air. Nah, baru kita masukkan dikit-dikit kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah habis, tutup lagi. Kayak
Sisa-sisanya nggak nyangkut di selang itu. Nanti dibilas pakai air putih. Oh. Jadi pokoknya mah jangan sampai si sisa-sisa makanan teh ada di sini. Kalau misalkan udah kalian kasih makan, kasih air putih buat ngebilas. Kayak gitu. Terus si NGT juga ukurannya beda-beda. Ini tuh ukuran berapa ya? Ada yang 16, ada yang 18, tergantung ukuran hidungnya, tergantung si ininya teh remaja, dewasa, kayak infus aja. Ada ukuran-ukurannya, ada yang buat bayi, ada yang buat misalkan anak-anak, ada yang buat dewasa. Jadi kalian lihat terlebih dahulu ukuran si selangnya. Kalau orang dewasa ya pakainya orang dewasa. Kalau bayi ada yang kayak kecil banget. Kan bayi yang BBLR tuh kan gak boleh minum secara langsung ya, karena takut kesedak. Biasanya kita pasang NGT. Nah si susunya teh dimasukkan ke selang kayak gini, kayak gitu. Itu NGT. Kalau misalkan udah, ibu sudah ya bu ya untuk pemasangan NGT-nya, alhamdulillah. Nanti misalkan jika ibu ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan ke depan atau misalkan pencet tombol. Bagaimana ibu, apakah ada yang ingin tanyakan? Enggak. Baru kita beres-beres.